Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Terutama nikmat Allah masih memberi kita hidayah dan iman yang dengan itu mudah-mudahan kita mampu menggerakkan seluruh tubuh kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah mencabut satu nikmat ini saja, yaitu nikmat iman, maka apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia tetap menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau Allah berikan nikmat ini saja satu untuk kita dan Allah cabut semua nikmat dunia, tetaplah hidup kita bahagia dan mudah-mudahan menjadi berkah. Ini kalau Allah kasih nikmat iman. Sehingga kita harus selalu mensyukuri nikmat iman, hidayah, hijrah, taubat. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat iman ini, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat iman berikutnya. La in syakartum la azidannakum, atau liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambahlah iman bersama iman mereka yang sudah ada di dalam hati. Jadi iman itu kayak rezeki, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kalau kita mau imannya bertambah adalah dengan mensyukurinya. Sama seperti rezeki bertambah dengan mensyukurinya. Bentuk syukur terhadap rezeki dengan berbagi. Bentuk syukur dengan iman adalah dengan beramal soleh. Jadi kalau iman kita syukuri dengan taat, beramal soleh, yazdad, iman itu bertambah. Yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa atau maksiat. Mudah-mudahan kita selalu bertahmid kepada Allah. Kalaupun hari ini merasa mungkin belum mendapatkan tambahan dalam rezeki, tapi setidaknya kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin selain nikmat iman, Allah sebetulnya setiap hari memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kekasih kita, teladan kita, yang bukan hanya dengan ucapan kita memuji-muji beliau, tetapi juga kita berusaha terus meneladani Rasulullah SAW fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, sehingga mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas tentang hubungan akhlak dengan semua tema di dalam agama kita. Ternyata akhlak ini dalam Islam Allah titipkan dalam semua bab. Jadi kita bahas bab apapun dalam agama, dalam kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, bab apapun ternyata di dalamnya Allah titipkan nilai-nilai akhlak. Sehingga seolah-olah tidak sempurna suatu urusan dalam agama kecuali urusan itu dibingkai dengan akhlak. Bab akidah ternyata di dalamnya ada akhlak. Bab ibadah ternyata di dalamnya ada akhlak. Bahkan bab jihad sekalipun yang identik dengan kontak fisik ternyata di dalamnya ada akhlak. Bab pribadi, bab keluarga, bab dagang, sampai bab kepada budak, bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun ternyata di dalamnya ada akhlak. Bahkan sampai kepada bab marah saja tetap ada nilai akhlaknya. Yang biasanya kalau marah mah udah marah aja, ternyata marah pun di dalam Islam ada bingkai akhlak. Sehingga tetap kita marah, kadang di suatu tempat, di suatu kondisi kita harus marah, cuman marah kita itu tidak boleh kehilangan kendali akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini salah satu di antara tema Islam yang luar biasa pentingnya, sehingga siapapun yang mengabaikan akhlak dalam urusan hidupnya, berarti dia mengabaikan sebagian besar dari ajaran-ajaran Islam. Sama seperti iman.
Sama seperti ikhlas. Ngelakuin apapun harus ikhlas dan iman. Adegan apapun harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan. Aktivitas apapun harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan. Maka begitu juga dengan akhlak. Sehingga apapun yang kita lakukan kita harus bertanya, ini nilai moralnya apa? Unsur akhlaknya apa? Dan yang saya maksud dengan akhlak di sini adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun tidak bermanfaat untuk orang lain, minimal tidak mengganggu orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Jadi kalau nggak bisa dalam satu aktivitas kita kasih manfaat buat orang lain, minimal aktivitas kita ini jangan sampai merugikan atau menyusahkan orang lain. Itulah nilai akhlaknya. Sehingga kita selalu tanya, bahkan kita beribadah pun kita harus tanya, ini ganggu orang lain nggak nih? Sampai beribadah, nanya ini ganggu orang lain gak? Nanti kita bahas dalil ayatnya, dalil hadisnya, cerita-ceritanya. Ternyata di dalam ibadah aja yang kita harusnya tuh cuma mikirin dengan Allah doang. Oh ini kayaknya ibadahnya udah sesuai sunnah nih. Oh ibadahnya nih udah sesuai fikih. Oh ibadahnya nih insya Allah ikhlas. Berarti dengan Allah sudah benar. Masih harus buat satu pertanyaan lagi tentang, ibadah saya gak ganggu orang gak ya? Sampai segitunya coba. Kalau ibadah kita mengganggu orang lain, kita perlu mengkondisikan lagi ibadah kita sampai dia tidak mengganggu orang lain. Baru ibadah itu ibadah yang diridhai Allah SWT. Sebegitu pentingnya pesan atau tema akhlak di dalam bab-bab ilmu agama Islam kita. Maka pada malam ini saya pengen sharing dengan teman-teman hubungan antara akhlak dengan semua bab di dalam agama, mulai dari bab yang paling penting yaitu bab akidah sampai kepada bab yang paling sepele yaitu bab interaksi kita dengan semesta seperti hewan ataupun makhluk yang lain. Coba kita awali dulu dengan membaca firman Allah yang sangat terkenal tentang akhlak Nabi yang ada di dalam surat Al-Qalam, surat 68 dari ayat pertama. Teman-teman bisa buka Al-Quran, surat Al-Qalam, surat 68 dari ayat pertama. Surat Al-Qalam dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Sadaqallahul azim. Coba teman-teman perhatikan di ayat keempat surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada atau memiliki akhlak yang luar biasa. Azim. Azim itu menakjubkan. Azim itu istimewa banget, menakjubkan, di atas rata-rata. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat menakjubkan, Allah menggunakan 2 kali penegasan. Pertama Allah mengatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Kemudian Allah menggunakan huruf lam ta'kid, yaitu la'ala. Padahal Allah bisa saja mengatakan wa innaka ala khuluqin azim, atau wa anta la'ala khuluqin azim. Allah bisa saja memilih salah satu di antara huruf penegasan ini. Bisa bisa la. Tetapi Allah menggunakan dua-duanya sekaligus. Wa innaka la'ala. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar, tidak diragukan sama sekali, ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai Allah seolah-olah ngomongnya itu dengan penuh ketakjuban. Coba bayangin teman-teman yang dirahmati Allah. Allah saja ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi, bahasanya tuh kayak takjub banget gitu. Kayak seorang laki-laki yang sedang memuja perempuan, saking takjubnya dia menggunakan penegasan-penegasan yang sangat banyak. Wah itu luar biasa, itu keren banget, pokoknya keren banget. Sampai ada penegasan suara, panjangnya kalimat. Kalau orang Jawa itu nyebutnya dengan istilah, kalau banter itu kenceng, tapi kalau kenceng banget, bianter. Sampai ada
ada bi antar, ada bi takkid di situ teh. Orang Sunda ngomongnya gimana? Kalau ada penegasan gitu. Pisan gitu ya. Gitu gak sih? Pisannya tuh panjang. Jadi mat arid lis sukun. Pisan saking panjangnya. Kalau biasa aja pisan lah gitu ya. Ini mah pisannya mat wajib muttasil. Jadi tidak ada mazhab kalau wajib muttasil kan semua riwayat membaca panjang. Kalau munfasil ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Itu kan munfasil. Ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu in tuti'. Kalau ini enggak ada lagi ikhtilaf. Semuanya bacanya panjang. Pisan. Wah, ini berarti ada banget gitu. Kalau orang Jawa biantar. Kalau enak tuh orang Jawa bilangnya enak, tapi kalau enak banget wena. Jadi ada u-nya dulu, bukan enak tapi wena. Ini namanya takkid. Dalam bahasa Arab menggunakan huruf in dan kata in dan huruf la. Wa innaka pakai tasydid. Sama kayak Allah bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah do-nya panjang pakai tasydid pula. Itu artinya sesat banget. Itu maksudnya gitu. Bukan sesat. Kalau sesat doang dol. Tapi kalau sesat banget dolin. Jadi nggak boleh kita, aduh, saya mah malas buat panjang-panjang, biasa-biasa aja deh. Saya mah orangnya nggak mau berlebihan. Walau dolin, nggak boleh. Karena di situ yang dimaksud sesat banget. Begitu juga dengan ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah ada kalimat azim, ditambah dengan lam, ditambah dengan in. Wah, luar biasa. Jadi Allah kayak lagi takjub banget kepada akhlak Nabi. Allah kan maha hidup. Pernah ngelihat akhlaknya Nabi Adam, pernah melihat akhlaknya Nabi Nuh, pernah melihat akhlaknya Ibrahim, pernah melihat kesabaran Nabi Nuh terhadap istrinya, pernah melihat kesabaran Nabi Ayub dengan penyakitnya, pernah melihat kesabaran Nabi Lut kepada istrinya. Tapi Allah tidak pernah setakjub menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan akhlak nabi-nabi yang lain, Allah enggak seperti ini banget. Ini kelihatan banget. Jadi kayak ada aura takjub dari Allah dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat istimewa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Rasulullah. Salah satunya adalah karena Rasulullah ini memiliki akhlak yang paling istimewa. Khuluqin jamaknya akhlak. Memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang akhlak itu sebetulnya jamak. Kalau satu khuluq. Dan nanti kalau teman-teman perhatikan bahasa Al-Quran dengan tadabbur, kita akan melihat misalnya ternyata di paragraf ini Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Pertama, jenis orang yang enggak boleh kita taati itu ada di ayat ke-8. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan taat kepada orang yang mendustakan. Yaitu yang tidak beriman. Jangan taat kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya, jangan ikutin orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin mereka. Jangan teladani mereka maksudnya. Udah teladanilah Rasulullah. Jelas-jelas beliau itu hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah yang akhlaknya udah sempurna. Jadi kalian jangan kepancing dan jadi meniru akhlak-akhlak orang yang mukadzibin, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan teladan kalian. Jadi jangan tiru mereka, tapi tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meniru mukadzibin itu gimana? Sosok kritis kalau urusan agama, tapi kurang kritis kalau urusan yang lain. Ini berarti mengikuti mukadzibin. Giliran masalah agama dia harus logis banget. Tapi giliran masalah lain dia kurang logis. Kan banyak orang kayak gitu tuh. Kalau ngomongin tentang Tuhan dia harus logis, ngomongin tentang syariat harus logis, ngomongin tentang nabi harus logis, ngomongin tentang Al-Qur'an harus logis.
ternyata dia mah pakai banyak sekali ritual-ritual yang entah berasal dari nenek moyang mana, yang kalau menurut kita sangat tidak logis. Dia pakai dupa gitu, dia ibadahnya ibadah menyembah pohon, dia menyembah patung misalnya, itu kan sangat tidak logis. Giliran masalah yang lain dia tidak logis, giliran masalah agama harus logis. Padahal masalah yang dia lakukan itu seringnya sangat mudah untuk dicerna dengan logika sederhana. Tidak perlu logika rumit bahwa itu salah. Kayak misalnya orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah kuburan. Bukankah itu logikanya sangat sederhana untuk mengetahui itu salah? Tapi giliran agama harus logis. Ini berarti meneladani orang-orang yang mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan. Itu satu. Kedua, orang yang gak boleh kita taati ada di ayat 10. Jadi 2 kali Allah bilang fala tuti'. Di ayat ke-10 wala tuti'. Siapa? Kullahallafim mahin, hammazin, masya'im binamim, manna'in lil khair, mu'tadin, athim, utul, zanim. Coba lihat. Semua sifat-sifat disebutkan. Yang pertama hallaf. Yang kedua mahin. Yang ketiga hammaz. Yang keempat masya' binamim. Yang kelima manna'. Yang keenam mu'tad. Yang ketujuh asim. Yang kedelapan utullin. Yang kesembilan zanim. Semua ini adalah sifat tercela. Semua ini sifat tercela. Jadi maksud Allah, jangan juga kalian meneladani, mengikuti, berteman dengan orang-orang yang sifatnya tercela. Ucapannya tercela, sikapnya tercela, raut wajahnya tercela, pikirannya tercela, tangannya tercela. Semua tentang mereka sampai 9 ketercelaan Allah sebutkan sekaligus. Jangan la tuti'. Maksud la tuti', jangan ikutin mereka. Jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Seharusnya kalian mengikuti orang yang la ala khuluqin azim. Yang akhlaknya sempurna sekali dalam segala hal. Coba lihat. Allah ketika ngomongin orang yang akhlaknya buruk. Kayak marah gitu ya. Manna'in, masya'in, zanim. Dan seterusnya. Allah tuh kayak marah banget kepada orang-orang itu. Jadi kalau kita baca itu iramanya kurang lebih. فلا تطع المكذبين ودوا لو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل زنيم. Seolah-olah Allah ngomongnya kayak gitu. Ketika Allah ngomong tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah kayak takjub. Tapi giliran ngomong akhlak yang buruk, Allah langsung pakai istilah. Ini kalau kita fahami sense bahasanya, di situ semua rata-rata pakai tasydid. Coba perhatikan, ada tasydid di setiap sifat itu. Halaf, ada tasydid ya. Kemudian mahin, oke. Hammaz, ada tasydid. Masya, ada tasydid. Manna, ada tasydid. Kemudian mu'tad, udah jelas. Athim, pakai iya. Asim itu bisa asim, bisa asim. Ada 2 istilah bahasa Arab. Bisa asim, bisa asim. Kalau asim, panjang A-nya itu biasa. Tapi kalau iya-nya yang panjang itu luar biasa. Asim, Allah ngomongnya gitu, bukan asim. Kalau asim, orang yang berdosa. Kalau asim, senang dengan dosa. Kalau asim, orang yang berdosa. Semua kita asim. Tetapi tidak semua kita asim, senang dengan udah dosa, senang, terus bangga pula dengan dosa-dosanya itu asim banget. Bukan asin banget ya, asim. Terus utullin, ada tasydid, kemudian zanim, juga pakai iya. Di sini seolah-olah Allah tuh lagi marah banget gitu. Ketika membahas tentang akhlak yang tercela, Allah tuh kayak nggak senang banget dengan akhlak-akhlak itu. Sampai Allah menggunakan tasydid ya untuk menunjukkan bangetnya. Dan Allah katakan wala tuti'. Jangan kalian mengikuti orang yang kayak gitu. Bahkan Allah mengancam di ayat terakhir yang kita baca tadi ayat 16, sanasimuhu 'alal khurtum. Allah pakai bahasa celaan. Allah pakai bahasa kayak, dan hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Makhluk tidak boleh saling mencela. Hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Apa artinya? Akan kami seret dia dengan menarik apanya? Khurtum, belalainya.
dengan menarik belalainya. Allah tidak menggunakan dengan menarik hidungnya. Kalau hidung itu manusia. Kalau belalai bukan manusia. Saking Allah marah kepada orang yang buruk akhlaknya. Sampai Allah menggunakan istilah yang tidak ada pada diri manusia. Saya tidak menyebutkan apa. Yang jelas tidak ada pada diri manusia. Sanasimuhu alal khurtum. Kami tarik entar belalainya. Bukan Allah bilang kami tarik entar hidungnya. Atau kami jewer telinganya. Atau kami tarik. Apa ini? Ya itu. Jambangnya. Dulu kan suka gitu tuh kalau nggak ngerjain PR. Udah ke depan. Kenapa tidak mengerjakan PR? Lembut sih. Cuman lembutnya jelek gitu. Dan menyakiti. Bu, mending ibu daripada narik ini saya. Mending ibu udah bunuh aja saya. Jadi muridnya murid baper. Murid lebay. Dulu belum ada istilah baper lebay, jadi pada polos saja gitu ya ditarik, maaf bu gitu ya. Coba sekarang, bu jangan gitu dong, mending bunuh saja saya. Ini murid dulu dengan sekarang beda. Sanasimuhu alal khurtum, kami tarik belalainya, bayangin mana manusia yang punya belalai? Ada manusia punya belalai? Tidak ada, ini bahasa saking marahnya Allah kepada mereka. Orang-orang yang tercela akhlaknya. Jadi Allah gak suka banget orang yang tercela akhlaknya. Allah, malaikat itu sangat senang duduk bersama orang yang akhlaknya mulia. Dan malaikat itu akhlaknya luar biasa loh. Saya pernah ceritakan dulu ketika malaikat datang tolabul ilmi, mengajarkan ilmu, malaikat Jibril, kemudian duduk di depan Nabi, pakaiannya putih, sorbannya putih, semuanya rapi, wangi, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Dan beliau duduk di depan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian melekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Akhlak, bukan teriak-teriak dari jauh. Begitu tingginya akhlak malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga ketika Jibril datang ke rumah Khadijah. Dan waktu itu belum ada ayat hijab sebetulnya, masih di Mekah. Kan ayat hijab turunnya belakangan. Nah ternyata ketika Jibril datang berkunjung ke Rasulullah waktu itu masih ada rumah Khadijah. Jibril gak langsung mau masuk aja. Kan malaikat gampang tinggal tembus tembok kan ya. Kayak jin dan jun atau tuyul mbak yul gitu kan. Tinggal tring tembus tembok kan gampang tuh. Kenapa malaikat Jibril tidak menembus tembok? Padahal malaikat Jibril pasti bisa nembus tembok. Karena memuliakan perempuan. Memuliakan Khadijah. Jadi malaikat Jibril tetap tok tok tok. Ketuk pintu. Udah ketuk pintu, assalamualaikum. Belum terdengar suara, assalamualaikum. Dan malaikat Jibril by the way, ketika ketuk pintu, beliau menghadap membelakangi pintu, bukan menghadap ke arah pintu. Jadi kalau kita ketuk pintu, jangan gini. Malaikat Jibril itu ketuk pintu by the way-nya gini. Assalamualaikum. Takutnya yang buka Khadijah, dan ternyata belum siap, gak sengaja ngelihat aurat dan itu membuat dia malu sehingga ketuk pintunya membelakangi. Padahal malaikat Jibril juga kalau mau pakai tembus pandang juga bisa kan ya. Orang matanya malaikat beda dengan mata kita. Teknologi kita aja bisa bikin tembus pandang dinding apalagi teknologi malaikat. Tapi malaikat waktu itu nggak mau pakai teknologi tembus pandang. Dia mau pakai teknologi manusia aja yang nggak bisa ngelihat ke balik dinding. Assalamualaikum. Terus ketika Nabi buka, waalaikumsalam. Oh, Jibril masuk. Apa pertanyaan Jibril coba? Apakah Khadijah sudah menutup aurat? Apakah Khadijah sudah berhijab? Apakah Khadijah sudah siap? Kalau enggak, Jibril enggak mau masuk. Saking memuliakan ini akhlak. Makanya Allah, malaikat, dan juga orang-orang soleh sangat cinta kepada orang yang punya akhlak tinggi. Walaupun mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Hanya sebatas yang wajib. Walaupun ilmunya pas-pasan. Tetapi saya yakin sekali dari pemahaman beberapa buku dari ulama. Ternyata akhlak yang tinggi itu menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Sempurna akhlaknya. Dan Allah terlihat sekali di dalam paragraf ini. Betapa takjub kepada sosok yang akhlaknya tinggi. Dan betapa marahnya kepada orang-orang yang akhlaknya tercela. Sampai Allah ngomongin mereka itu kayak gemeteran gitu. Saking Allah marah. Sampai kayak tasdid semua jadi kayak gemeteran. Gitu kayak ngomongnya. Kalau tentang akhlak yang buruk. Tapi kalau ngomongin akhlak yang baik. Allah tuh kayak berbunga-bunga. Wah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa akhlaknya.
Sehingga siapapun yang ingin dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, milikilah sifat Rahman. Dicintai oleh Allah yang Maha Rafiq, milikilah sifat Ar-Rifq, yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita bahas teman-teman hubungan, ini tadi poin pertama mah tentang pentingnya akhlak dalam Islam. Sebegitu pentingnya sampai Allah kayak menunjukkan ekspresinya dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika kita mentadaburi Al-Quran itu kita akan melihat ada aura ekspresi dengan menggunakan huruf-huruf tertentu atau kaidah-kaidah tertentu, dan itu sense itu nggak akan didapatkan dengan terjemah. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau kita ngerti bahasa Arab kita wah jadi gitu. Tapi kalau baca terjemah oh gitu doang. Kalau kita baca bahasa Arab asli dan kita faham, kita akan bilang wah luar biasa nih, wah gitu ya. Atau kalau orangnya soleh, masya Allah gitu kan? Karena tahu sense-nya. Tapi kalau baca terjemah flat, kayak datar aja nggak ada ekspresi apa-apa. Karena terjemah, coba bayangin kalau ada tasydid kayak tadi, ada ya tambahan, nggak bisa ngomongin apa-apa ya. Masa terjemahannya orang yang berbuat dosa dalam kurung banget, kan susah kan ya? Jadi bahasa Arab tidak bisa diwakili dengan terjemah. Sehingga kita jadi tahu ada kayak aura-aura ekspresinya Allah di dalam huruf-huruf dan kata-kata di dalam Al-Quran. Kita bahas yang pertama hubungan atau akhlak di dalam akidah. Ternyata dalam akidah aja itu ada titipan akhlak. Di antara contoh akhlak dalam akidah itu adalah, coba teman-teman buka surat Al-An'am ayat 108. Ini contoh akhlak dalam akidah. Surat Al-An'am ayat 108. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Sembahan-sembahan itu benar apa salah? Salah. Menyembah patung, menyembah nenek moyang, menyembah batu, apapun selain Allah nggak ada yang benar kan ya? Karena satu-satunya sembahan yang berhak la ilaha illallah, cuma Allah doang yang ma'bud atau yang ilah, yang pantas disembah. Selain itu tidak ada yang pantas disembah. Semuanya salah, semuanya syirik, semuanya batil, semuanya keliru. Tetapi meskipun salah, keliru, nggak benar, Allah mengatakan la tasubbu, jangan celah. Jangan mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah bahkan nggak menyebut Tuhan, sembahan-sembahan. Jangan mencela sembahan-sembahan mereka. Misalnya kita bikin karikatur mencela dewa-dewa orang agama lain. Itu nggak boleh malah dalam Islam. Kalau sembahan mereka aja nggak boleh dicela, padahal jelas-jelas nggak ada, jelas-jelas salah, apalagi yang menyembahnya. Kalau yang menyembahnya belum tentu selama-lamanya dia kayak gitu.
bisa jadi suatu saat dia akan dapat hidayah, kemudian menjadi seorang hamba Allah. Itu apalagi lebih nggak boleh lagi dicela. Bahkan sembahannya aja nggak boleh dicela. Wala tasubbu, janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan mencela Allah bukan melampaui batas. Itu terjemahannya keliru. Aduan itu karena bermusuhan, karena terpancing. Jadi gara-gara kalian mencela Tuhan mereka jadi marah, akhirnya mencela Allah dan mereka tidak tahu. Bahasa Allah, mereka tidak tahu. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik perbuatan mereka. Bagi agama lain, menurut mereka apa yang mereka lakukan baik atau salah? Baik. Karena Allah biarkan seperti itu, setiap umat itu memandang baik perbuatan mereka walaupun salah. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahukan atau menghisap kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini jelas bab akidah. Dalam bab akidah aja ada akhlak, jangan mencela. Udah aja ngasih tahu bahwa Allah itu maha benar, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu salah, tapi jangan memperolok-olok Tuhannya. Mengatakan Tuhan kalian itu salah, boleh, tapi memperolok-olok Tuhan itu tidak boleh. Ini akhlak yang luar biasa dalam Islam, bahkan dalam bab yang kayaknya agak-agak nggak nyambung dengan akhlak, tapi ternyata nyambung juga, ada juga nilai akhlak, yaitu di dalam bab akidah. Nanti kita bahas lagi dalam bab-bab yang lain, unsur-unsur akhlak dan juga teladan dari Rasulullah SAW dan prakteknya dalam kehidupan kita, insya Allah setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan dari pembahasan kita pada malam ini adalah gimana cara kita selalu menimbang-nimbang unsur akhlak dalam setiap aktivitas kita. Bahkan termasuk dalam masalah akidah kita dan juga ibadah kita. Kalau muamalah sudah pastilah ya. Muamalah kan emang hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Udah pasti harus ada unsur akhlaknya. Tapi ternyata yang hablum minallah juga, yang hubungannya kita dengan Allah aja, di dalamnya ternyata juga ada unsur akhlak. Sehingga kita selalu coba menimbang-nimbang, jangan sampai gara-gara akidah kita kehilangan akhlak. Gara-gara ibadah kita kehilangan akhlak. Dan gara-gara pengen menjadi orang yang secara muamalah itu eksis, juga kehilangan akhlak. Jadi gara-gara akidah kehilangan akhlak banyak. Salah satunya tadi, begitu semangat akidahnya tinggi, akhirnya mencela Tuhan-Tuhan yang tidak benar dari sembahan-sembahan orang lain misalnya. Ini kan gara-gara semangat tinggi. Dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Berarti semua ini tidak patut disembah. Maka saking semangatnya dia celah satu-satu. Dia bikin karikatur, dia bikin kalimat-kalimat, caption, komen apapun yang sifatnya mencela sembahan-sembahan orang lain. Ini saking semangatnya. Benar semangat itu, tapi salah karena tidak dibingkai dengan akhlak. Jadi ada orang gara-gara akidah kehilangan akhlak, ada. Ada juga yang gara-gara ibadah kehilangan akhlak. Ini lebih banyak. Gara-gara ibadah kehilangan akhlak, ini lebih banyak lagi. Terutama kalau teman-teman pergi umroh dan haji. Ini kan ibadah yang luar biasa ya. Tapi justru saking pengen taatnya, saking pengen dapat fadilah yang besar, malah mengabaikan unsur-unsur akhlak. Ini banyak sekali. Dan juga dalam mencari keutamaan dalam muamalah, pengen eksis, pengen banyak followers, pengen bikin heboh, pengen terkenal, pengen kaya, pengen banyak teman, akhirnya juga kehilangan unsur akhlak. Ini yang kita hindari. Jadi tujuan dari pembahasan kita malam ini yang humanity dan morality adalah coba kita selalu menimbang-nimbang dua hal dalam aktivitas hidup kita. Satu, ini berpahala nggak di sisi Allah? Itu yang pertama kita tanya. Yang kita lakukan ini berpahala nggak di sisi Allah? Setelah kita bertanya itu, kemudian pertanyaan kedua, ini bermanfaat nggak untuk orang lain? Kalau nggak ada manfaat, minimal ini ganggu orang lain nggak sih? Menzalimi orang lain nggak sih? Nyusahin orang lain nggak sih? Minimal itu. Berpahala nggak di sisi Allah?
Oke, berpahala. Alhamdulillah. Berarti ada satu pertanyaan lagi nih. Belum tentu juga yang kita anggap berpahala ternyata udah benar. Pertanyaan kedua supaya lebih utuh, tanya, ini ada manfaatnya enggak untuk orang lain? Kalau enggak ada, tanya lagi, atau minimal ngerugiin orang lain enggak? Nyusahin orang lain enggak? Kalau enggak ada, maka insya Allah ini sudah sempurna. Dua hal ini harus jadi pertimbangan kita. Ini pola pikir yang sangat sederhana, tetapi ini terus dipakai dalam kondisi apapun. Termasuk dalam dakwah. Kita berdakwah nih, ini berpahala enggak ya? Insya Allah, namanya berdakwah kan ya? Insya Allah, namanya orang berdakwah, siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, jika ada orang yang Allah beri hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpahala, tapi tanya dulu, pertanyaan kedua. Dakwah ini memang berpahala, tapi dakwah saya ini bermanfaat enggak buat orang lain? Jangan-jangan kita berdakwah bukan bermanfaat, malah memecah belahkan. Belum tentu yang berpahala itu bermanfaat, karena bisa jadi yang berpahala kalau ditempatkan di satu tempat yang tidak layak atau tidak pantas, tidak pada tempatnya, maka itu justru mengurangi manfaat, bahkan memunculkan mudarat. Malah memecah belahkan. Kayak kita nge-broadcast hadis. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya dhaif. Ini banyak nih. Saya pernah bilang, hadis dhaif dengan pemahaman sahih itu lebih aman daripada hadis sahih dengan pemahaman dhaif. Saya ulangin, hadis dhaif dengan pemahaman yang sahih itu lebih aman daripada hadis sahih dengan pemahaman yang dhaif. Contohnya, bahkan hadis yang palsu. Kalau palsu hadis bukan hadis. Kalau dhaif masih hadis. Walaupun dhaif tapi masih hadis. Dan kata para ulama, hadis dhaif itu lebih utama daripada ucapan-ucapan para ulama. Jadi kalau quote dari para ulama aja kita copy paste, kita share, apalagi hadis dhaif. Bahkan quote dari orang kafir aja kita share kan? Ada quote dari siapa gitu? Motivator siapa kita ambil. Wah ini bagus nih kita share. Giliran hadis, oh itu dhaif, tinggalkan saja. Gimana kita meletakkan hadis? Hadis dhaif, semua ulama sepakat lebih utama daripada kata-kata para ulama. Dan dia boleh dipakai dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis sahih. Cuma itu syaratnya. Tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kalau tidak bertentangan, enggak masalah sebagai motivasi, penyemangat. Sehingga hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bagi orang yang pemahamannya sahih masih aman ketimbang hadis sahih bagi orang yang pemahamannya dhaif. Kalau orangnya pemahamannya sahih, begitu hadisnya palsu, dia akan bilang jangan pakai ininya palsu. Pemahamannya sahih kan? Hadisnya dhaif, oh enggak apa-apa kita pakai karena enggak bertentangan dengan hadis sahih. Lagian ini juga baik, bagus. Tapi hadis sahih dengan pemahaman yang dhaif malah bahaya. Hadisnya maksudnya ini, dia maksudnya yang lain. Salah faham, salah tangkap. Sehingga tetap dakwah pun sekalian, walaupun berpahala di sisi Allah, kita harus tanya unsur, bermanfaat enggak nih untuk orang lain? Kalau tidak ada manfaat, minimal ini membahayakan enggak nih? Merugikan enggak? Menyusahkan enggak? Meresahkan tidak dakwah saya? Kalau meresahkan, maka kita harus memikirkan tentang how to yang lebih layak, lebih pantas sehingga memunculkan manfaat. Akidah, ibadah, dakwah, muamalah, jihad, dan semua unsur dalam agama kita, di dalamnya harus selalu kita tanya, ini ada manfaatnya enggak ya? Kalau enggak ada manfaatnya, tapi minimal manfaatnya mungkin buat kita sendiri, enggak ada manfaat buat orang lain, maka minimal kita bertanya, tapi ganggu orang enggak ya? Itu. Ini baru akhlak. Ini nyusahin orang enggak ya? Ini bikin dia sedih enggak ya? Apalagi ke orang tua. Kadang-kadang kita berdakwah, dalil-dalil kita sih benar, cuman gara-gara dalil-dalil itu bikin orang tua kita sedih dan terluka. Berarti bukan dalilnya yang salah. Kearifan, kebijaksanaan dan akhlak kita yang salah dalam membawa dalil-dalil yang benar. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyebutnya dengan istilah kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang benar tetapi difahami secara batil. Selalu harus tanya unsur ini, unsur akhlak setelah unsur iman dan akidah. Pastinya iman dan akidah nomor 1, enggak pernah tergantikan. Tapi bukan berhenti di situ aja.
harus disempurnakan dengan bertanya unsur akhlaknya ada nggak nih yang positif. Kalau nggak positif pun minimal nggak negatif deh. Ya flat gitu aja, nggak bermanfaat juga, nggak ngerugiin juga, cuma buat diri sendiri, masih aman. Akidah. Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan mereka sehingga mereka jadi marah lalu mencela Allah tanpa mereka fahami. Ini akhlak. Nanti ada lagi hadis atau ayat juga ada misalnya la ikraha fiddin. Nggak boleh maksa-maksa dalam urusan agama. Bayangin dalam urusan agama, bukankah Allah mengatakan innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Siapa yang mencari kebaikan di lain Islam, Allah tidak akan menerima. Beramal soleh apapun kalau enggak dalam Islam, Allah tolak. Berarti Islam paling benar kan? Dan kita yakin itu 100% Islam paling benar. Yang lain semuanya salah. Nasrani salah, Yahudi salah setelah datang Islam ya. Sebelum datang Islam, Nasrani itu agama Nabi Isa. Yahudi itu agama Nabi Musa. Tapi begitu datang Islam, Nasrani salah, Yahudi salah. Apalagi selain agama Samawi. Buddha, Hindu dan seterusnya, menurut orang Islam, menurut kita yakin itu salah. Tapi walaupun mereka salah dan kita benar, la ikraha fiddin. Gak boleh paksain orang masuk agama kita yang pasti benar. Terus kalau din aja gak boleh, apalagi mazhab. Agama Islam yang udah pasti benar, gak boleh paksain orang ikut kita, apalagi mazhab yang belum tentu benar, karena ikhtilaf di antara ulama. NU, Muhammadiyah, Salafi, Ikhwan, Tablik, apalagi banyak kan ya. Kalau fikih mah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan seterusnya. Agama Islam aja yang Allah udah menjamin pasti benar, la ikraha fiddin. Jangan paksain orang masuk agama Islam. Termasuk memaksa itu apa? Kalau ada orang non muslim sakit atau miskin, lapar, minta makan kepada kita, mau berobat dan minta bantuan kepada kita, terus kita mau bantu dia dengan memberi syarat. Pak, masuk Islam baru saya bantu. Kalau Bapak nggak masuk Islam, saya nggak akan bantu. Itu termasuk ikrah. Ulama mengatakan itu termasuk maksa, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau bantu, bantu aja. Nggak boleh masang-masain, harus syarat masuk Islam itu nggak boleh dalam Islam. Nanti kalau udah kita bantu, udah selesai hajatnya, kita datang silaturahim, bujuk dia masuk Islam itu boleh, tapi tidak menjadi syarat membantu, nggak boleh. Kalau agama lain memperlakukan kita kayak gitu, mereka bukan teladan kita, sehingga kita tidak perlu meniru mereka. Kalau agama lain kan beberapa ada yang model dakwahnya itu membantu dengan syarat tanda tangan pindah agama kan ya. Ada orang sakit, muslim, miskin nggak sanggup berobat, datang dia, Pak saya bantu ya semuanya gratis, tapi Bapak tanda tangan pindah agama. Itu mereka, dan mereka bukan teladan kita. Sehingga tidak perlu kita tiru. Wah mereka kok boleh kayak gitu, masa kita nggak boleh? Mereka bukan teladan kita. Teladan kita Rasulullah SAW. Tetap kita nggak boleh. Giliran nanti mereka kayak gitu, kita nggak perlu balas. Wah kemarin muslim digituin, sekarang saya gituin juga. Nggak perlu. Kalau kita mau bantu, bantu aja. Bolehkah kita membantu mereka walaupun beda agama? Bukan cuma boleh, sangat boleh. Yang nggak boleh membantu orang yang memerangi Islam. Bukan orang yang beda agama dengan Islam, tapi memerangi Islam. Seperti orang Syiah di Suriah misalnya, seperti orang Yahudi Bani Israel di Israel misalnya, itu memerangi Islam, nggak perlu dibantu. Tapi kalau yang berbeda agama dan tidak memerangi Islam, namanya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Zimmi itu artinya dijamin. Zimmah, orang Arab pasti ngerti banget istilah zimmah. Dijamin, hidupnya dijamin, hartanya dijamin, darahnya dijamin, kesejahteraannya dijamin, dilindungi zimmi itu. Sehingga bahkan menjadi kewajiban kita kalau kita mampu nolong dia, untuk menolong dia. Gak boleh dalam Islam, lihat unsur akhlaknya. La ikrah. Terus kalau gitu gimana caranya? Bujuk. Orang yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, disebut mu'allaf. Bukan orang yang udah masuk Islam ya, itu mah istilah Indonesia banget. Dia mah mu'allaf, padahal udah masuk Islam 10 tahun yang lalu. Tapi masih dibilang mu'allaf itu sebetulnya gak pas. Dan kita mulai sekarang yang udah ngaji ini ganti istilah itu. Kalau orang udah masuk Islam karena kerelaan hatinya, dia muslim, bukan mu'allaf.
Jadi mentang-mentang kita Islamnya dari lahir, kita Muslim. Dia mah mu'allaf. Jadi beda level. Gak ada itu. Bisa jadi dia lebih Muslim. Kita yang masih mu'allaf. Sholat karena ada masalah lagi ngecengin siapa. Itu mu'allaf itu. Kenapa taklim? Saya lagi ngecengin itu. Mu'allaf. Berarti banyak taklim-taklim para mu'allaf. Kenapa taklim di sana? Wah, saya kemarin pas di tangga gak sengaja ngelihat ada yang, wah kayaknya gua banget gitu. Berharap dia datang lagi. Saya tandain sih warna sendalnya. Jadi begitu masuk ke masjid lihat dulu ada nggak sendal dia. Kalau nggak ada pulang lagi gitu ya. Ternyata orangnya ada, cuma masukin sendal ke masjid pakai kresek. Gagal deh ya ngecengin seseorang. Nah ini orang mu'allaf nih, masih dibujuk hatinya untuk melakukan amal soleh. Sedangkan Muslim yang dengan kesadaran, walaupun baru 1 hari dia masuk Islam, dia namanya Muslim, bukan mu'allaf secara bahasa Arab. Dan dalam fikih juga kayak gitu. Makanya orang yang mau masuk Islam itu nggak dipaksa, tetapi dibujuk. Limu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya sedang dibujuk. Artinya belum mantep atau malah belum masuk Islam. Berarti dia juga dikasih kayak misalnya ada harta lebih, kasih buat tetangga kita yang kayaknya kita lihat dia agak-agak labil gitu. Dia sering-sering ngepoin Islam, nanyain, saya baru beli buku ini tentang Islam, menurut kamu bagus nggak? Walaupun dia nggak masuk Islam, tapi dia beli buku. Kalau gitu besok kita beliin dia buku. Mu'allaf. Kita kasih dia hadiah. Mu'allaf. Kita bantu kalau dia butuh sesuatu. Mu'allaf. Sampai akhirnya dia mantap masuk Islam. Begitu cara Islam membujuk hati. Bukan maksa. Tapi kalau bantu dengan syarat, itu maksa. Pernah Umar bin Khattab ya? Mungkin teman-teman yang nonton film serial Umar itu, yang 30 seri itu, tahulah adegan suatu hari ketika Umar jadi presiden, Amirul Mukminin, ada seorang nenek minta uang kepada Umar dari anggaran Baitul Mal. Kan dulu uangnya ditaruh di Baitul Mal. Nah, dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya ini seorang nenek yang udah tua, punya banyak hutang. Boleh enggak saya minta sedikit bantuan dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang saya? Saya enggak tahu minta tolong ke siapa lagi," kata si nenek teh. Umar mengatakan, "Oh boleh nek, boleh. Sini dibawa." Akhirnya dikasih bantuan untuk membayar hutang. Setelah selesai dikasih, Umar ngelihat ternyata nenek itu pakai salib. Tadi enggak kelihatan, sekarang kelihatan ternyata si nenek ini pakai salib. Dan karena dulu mungkin semua orang Arab juga memakai kerudung. Walaupun kerudung itu syariat Islam, tapi di Arab mah kadang non Muslim juga pakai. Kalau kayak sekarang malah biarawati juga kan pakai hijab yang syar'i ya. Biarawati juga syar'i kan ya. Malah Muslim yang kurang-kurang syar'i nih. Biarawati lebih syar'i. Udah pakai warna putih di luar hitam lagi tuh kayak Bunda Maria gitu kan ya. Kayak Saint Mary. Jadi nggak ketahuan Muslim dan tidak Muslim. Baru ketahuan ternyata ada kalung salib. Begitu Umar melihat ada kalung salib, Umar langsung manggil lagi, "Nenek sebentar. Ada apa?" "Nenek, kan nenek udah ngelihat Islam begitu baik, akhlaknya luar biasa. Saya sebagai khalifah memberi bantuan juga buat nenek. Kenapa nenek gak masuk Islam?" Umar cuma nanya gitu doang. Jawaban nenek ini apa? "Ya Amirul Mukminin, saya itu perempuan yang sudah tua, udah gak sanggup mikirin yang berat-berat kayak gitu," kata dia. Jadi bagi dia agama itu berat. Dia mah gak mau pikir. Udah aja saya mah hidup aja biasa aja menghabiskan hari tua. Udah gak sanggup lagi mikir mana agama yang benar, mana agama yang salah. Udah gak sanggup mikir. Sama kayak kita gak sanggup nonton acara-acara debat gitu tuh gak sanggup. Capek gitu nontonnya. Udahlah cari yang versi lawaknya aja deh gitu misalnya. Karena udah gak sanggup mikir. Nah si nenek ini menganggap agama itu suatu teori yang terlalu berat untuk pikiran dia. Sehingga dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, saya tuh udah tua, udah gak sanggup lagi mengikuti hal-hal yang kayak gitu. Udah gak update lah. Saya mah yang gini-gini aja gak apa-apa, agak-agak klasik, jadul gitu. Genrenya ini aja." Dia mah genre agamanya tetap itu. Umar setelah itu membiarkan dia pergi. Tapi ternyata Umar tiba-tiba jadi feeling guilty. Jadi ngerasa kayak bersalah gitu. Saya tuh maksa gak ya? Sampai segitunya Umar, coba hati-hati. Menurut kita maksa gak tuh? Gak maksa kan? Udah dikasih soalnya, baru nawarin. Dan itu cuma menawarkan, gak maksain. Gak ngasih syarat tanda tangan, gak. Cuma nawarin doang. Kayak gitu aja Umar ngerasa feeling guilty. Gimana yang memaksa? Gara-gara feeling guilty akhirnya Umar pergi kepada ulamanya sahabat. Salah satu ulamanya sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Pergi kepada Ali, "Ya Abul Hasan,
Dan kebetulan Ali juga mertuanya Umar. Nanti Umar menikah dengan anaknya Ali. Ya Abul Hasan. Jadi kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu musuhan, agak-agak aneh ya. Saya cari orang yang paling saya benci, saya lamar anaknya. Kan gak mungkin ya. Justru karena saya mencintai orang itu, saya pengen menikah dengan anaknya, kan itu wajar. Tapi kalau gara-gara saya benci banget tuh sama orang, akhirnya saya pergi ngelamar anaknya kan agak-agak gimana gitu kan. Mau gak misalnya teman-teman ngelamar anak seseorang yang sekarang lagi rame misalnya kan, gimana tuh? Kan aneh gitu misalnya. Kalau misalnya gak suka, ya gak mungkin dilamar. Mustahil Umar menikahi anaknya Ali gara-gara terlalu benci kepada Ali. Mustahil. Ditambah lagi Umar memberi nama putra-putranya, Ali memberi nama putra-putranya itu dengan nama Umar. Putra dari istri Ali yang berikutnya dikasih nama Abu Bakar. Nama istri Ali yang berikutnya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais yang pernah nikah sama Ja'far, terus nikah sama Abu Bakar, terus yang terakhir nikah sama Ali. Ini cewek nih nikah sama dua orang yang dianggap musuhan. Pertama nikah sama Abu Bakar, besoknya nikah sama Ali ketika Abu Bakar wafat. Masa sih, gimana ceritanya nih? Wah, saya nikahin dua orang yang saling bermusuhan, saling benci gitu. Pertama suami saya Abu Bakar, dia benci banget sama Ali. Sekarang saya nikah Ali, dia juga benci sama Abu Bakar. Nggak mungkin. Kemudian dari Asma bintu Umais, Ali itu dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama namanya Abu Bakar, yang kedua namanya Umar, yang ketiga namanya Utsman. Coba bayangin, mungkin nggak saya gara-gara benci banget sama seseorang, saya kasih nama anak saya nama dia? Nggak mungkin kan? Dek, namanya siapa? Fir'aun. Fir'aun kenapa? Soalnya bapak saya mah benci banget sama Fir'aun, makanya saya dikasih nama Fir'aun. Kan mustahil kan? Nggak mungkin. Adik namanya siapa? Namrud. Anak pertama Fir'aun, anak kedua Namrud, anak ketiga Dajjal. Wah, mustahil kan ya? Gimana ceritanya? Saking bencinya nih. Saya pokoknya benci banget sama Dajjal. Kalau saya punya anak laki-laki, saya kasih nama itu Dajjal. Biar saya terlalu teringat dengan Dajjal. Hei Dajjal, gitu. Kan astagfirullahaladzim, mustahil. Jadi nggak mungkin seorang Ali bin Abi Thalib yang solih, yang akhlaknya mulia, yang banyak ilmu, menamakan anaknya dengan semangat baper. Menamakan anaknya dengan semangat baper. Kalau ada orang yang bilang Ali benci kepada Umar dan Abu Bakar, berarti dia suudzon sama Ali. Bukan cuma suudzon sama Abu Bakar dan Umar, tapi juga suudzon kepada Ali. Jadi melenceng, balik lagi deh. Intinya yang mau disampaikan akhlak ya. Intinya jaga akhlak dalam semua unsur. Termasuk masalah nggak boleh maksain orang masuk Islam. Padahal Islam itu udah pasti benar. Terus ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman, ini bab akidah nih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akidah nih. Rukun iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, akhlak. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga, akhlak. Ternyata akhlak dengan iman itu hubungannya sangat dekat dengan akidah. Bahkan ciri orang beriman, akhlak. Ciri orang akidahnya baik, dengan tetangganya baik. Ciri orang yang akidahnya baik, dengan tamunya baik. Apalagi dengan orang tuanya, apalagi dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan gurunya. Mustahil dia akhlaknya buruk. Mustahil dia beriman kalau akhlaknya buruk. Mustahil. Pasti ada masalah dengan keimanannya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Ikram itu bagian dari akhlak. Ini hubungan akidah atau iman dengan akhlak. Kemudian sekarang kita bahas hubungan ibadah dengan akhlak. Yang paling terkenal mah hubungan ibadah dengan akhlak itu ayat innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Teman-teman tahu bedanya fahsya dan munkar? Sama-sama dosa nih. Fahsya itu dosa, munkar itu dosa. Bedanya apa? Kalau fahsya itu dosa yang menghinakan diri sendiri, itu fahsya. Yang menghinakan diri sendiri. Kalau munkar, dosa yang merugikan orang lain, itu munkar. Makanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan wa tanhauna 'anil fahsya. Gimana melarang diri dari dosa? Enggak. Kalau diri sendiri mah belajar memperbaiki. Kalau orang lain mencegah. Makanya ada dosa fahsya,
ada dosa mungkar. Kalau dosa fahsya, merugikan diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri, itu fahsya. Kayak misalnya minum khamar, itu fahsya. Orang lain gak rugi sebelum dia menjadi pengganggu masyarakat. Kalau cuma minum khamar terus jadi ketiduran di jalan sendiri di trotoar karena teler gitu, itu fahsya. Tapi kalau udah mengganggu orang lain, membunuh, mencuri, merampok, atau orang yang teler kemudian ganggu orang di jalan dan seterusnya, itu namanya mungkar. Kedua-duanya kerusakan moral. Sehingga sholat harusnya memperbaiki moral. Hubungan ibadah dengan akhlak. Jadi kalau akhlak kita belum baik, pasti sholat kita belum benar. Belum sempurna. Ternyata benarnya sholat itu jangan hanya diukur dari angle fikih. Fikihnya sih udah sholat dengan sifat sholat Nabi banget tuh. Secara fikih, sholat kita tuh sifat sholat Nabi. Takbirnya, wah yakin banget gitu. Sampai niat aja tuh gak jadi, belum. Berkali-kali gitu, saking pengen bener sholatnya ya. Orang udah selesai Al-Fatihah, dia niat dulu belum beres-beres. Pas Allah. Berat banget, jadi dia takbir itu kayak orang lagi tenaga dalam gitu deh. Udah lama. Saking teliti dalam urusan, dan kita husnuzan orang kayak gini berarti insya Allah dia mah sangat menghargai Allah dan sangat hati-hati berhadapan dengan Allah, dan itu mah pilihan masing-masing. Kalau saya nggak kayak gitu, bukan berarti saya lebih baik dari dia. Cuman kadang-kadang saya juga agak lucu gitu. Di sebelah saya ada yang kayak gitu, saya jadi lagi sholat. Jadi sholat saya nggak benar gara-gara kayak gitu tuh. Allahu Akbar. Saya sok-sok cool gitu sholatnya, so sick gitu kan ya. Allahu Akbar. Terus sebelah Allah. Batal deh gua sholatnya. Atau di sebelah pas tahiyat. Wah, jadi ramai kan. Padahal itu sunnah. Ada yang mazhabnya gini-gini, ada yang mazhabnya sekali-kali doang. Sesuai dengan denyut nadi gitu deh. Oh, berarti dia tenang sholatnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang sekali terus naik udah segitu aja. Ada yang gini terus gini. Ini mah terserah fikih lah itunya. Saya nggak tahu juga mana yang paling benar. Cuma saya ngambil yang salah satunya gitu. Tapi ada juga kadang-kadang sampai bunyi tok 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 tok. Wes, dahsyat nih, semangat banget nih, luar biasa. Ini namanya fikih, nggak masalah. Mau dia gini-gini, mau dia gini doang, mau dia gini, mau gini. Yang penting bukan gini kan ya. Sholat wis, red gitu ya. Killing it, so sick kalau anak-anak surfing mah. Wis, so sick man. Wis, sholat gini. Kan yang penting keren Ustaz. Sholat kan menghadap Allah yang enggak boleh. Nauzubillah, apalagi kayak gini kan ini atau gini, ini. Nauzubillah. Ada yang wis. Ini sholat punk rock gitu. Wis. Enggak boleh. Tetap aja gini, tinggal masalah ini doang. Mau berapa kali. Itu fikih. Udah sempurna, udah ininya sempurna, udah takbirnya udah keren banget, meletakkan tangan. Kalau di Saudi itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang sampai begini. Wah, ini kan mazhab nih, semuanya serius dalam urusan fikih teh. Ada yang Allahu Akbar, santai bro. Jadi salatnya Wallace. Ada yang Allah, pas dia di atas pusar kan ya. Kalau ada yang kakak saya tuh kalau salat tuh gini, wis, kayak mau apa gitu ya. Kok gitu kak? Enggak, sakit jantung saya. Ada yang kayak gitu, saking telitinya dalam fikih. Ini insya Allah masing-masing punya dalil dan kita hargain. Cuman satu hal, jangan menganggap bahwa itu sudah sempurna kalau secara fikih sudah benar. Lihat dulu efeknya kepada akhlak. Kalau fikihnya udah keren banget, takbirnya udah mantap banget, tasyahudnya udah luar biasa, tapi akhlaknya begitu selesai sholat dengan orang lain tuh gaya sombong gitu. Saya kayaknya yang paling sifat sholat Nabi itu yang paling mirip dengan Nabi kayak saya nih. Kayak udah pernah ketemu Nabi aja, ya teman sebelah kanan kiri dia tuh menurut dia nggak pernah belajar sifat sholat Nabi, jadi kalian mah sholat masih amatiran, saya mah udah profesional. Sholat amatiran, dia yang pro gitu ya, sholat pro mah gini nih, sholat pro nih. Lihat orang pro mah biasanya santai tapi benar. Kalau yang amatiran heboh sendiri tapi nggak benar gitu kan. Amatiran mah gitu ya. Ini sombong. Berarti sholat dia
belum sempurna karena tidak memperbaiki akhlak. Apalagi kalau ada orang tua, kan ada mazhab orang tua ya, mazhab klasik gitu deh. Kalau lagu mah yang hujan turun gitu ya. Itu mazhab klasik gitu orang-orang tua. Nah ada yang mazhab yang hujan turun lagi di bawah payung hitam. Ternyata habis sholat, biasanya mungkin kalau orang dulu menganggap memang bukan fikih, tetapi kayak budaya yang positif lah ya, salaman kanan kiri. Dia karena ngerasa, saya kan udah banyak baca hadis, saya mah sunnah banget lah. Begitu ada yang orang tua, gini malah orang tuanya, kakek-kakek usia 70 tahun, dia masih 17 tahun, yang satu 70 tahun, dia 17 tahun, gaya. Pas disalamin sama kakek-kakek, wah ini sholatnya belum memperbaiki akhlak. Kakek-kakek ini nggak usah ngomongin sunnah di situ karena tidak ada yang melanggar sunnah. Omongin bab ikram, memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Kalau sesama teman mungkin pas diginiin, tar aja, boleh sama teman. Atau pas diginiin sama dia, gaya-gaya anak skate gitu deh. Apa bro? Oh ya. Atau bro gitu, boleh aja deh sama temannya, tapi sama kakek-kakek. Bro sis, ada kakek-kakek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kadang-kadang ke belakang gitu kan ya, semuanya disalamin. Saking mulianya hati beliau kan, pengen maaf-maafan, mungkin semuanya ada dosa nggak disengaja, tadi lagi jalan kesenggol atau apalah, semuanya selesai. Nah pas sampai di sebelahnya, yang sebelah paling ininya udah muter sampai sebelah sini. Ini luar biasa akhlaknya. Saya nggak ngerti. Belajar sunnah kok akhlaknya gini. Berarti sholatnya tidak memperindah akhlak. Harusnya ya kayak nanti kalau emang menurut kita itu penting banget untuk dibahas, mau dibahas kata si kakek teh. Ya kayak mau dibahas. Akhirnya ya udah yuk kita di luar aja kata si kakek. Wah, ngeluarin jurusnya dalil masing-masing. Ini punya dalil, keluarin jurus MMA lah. Mixed martial art jadinya. Udah aja lah kalau kakek-kakek yang mau salaman, hormati dia sebagai orang tua kita. Dan dulu kan ada nasihat ulama, kalau kita ketemu orang tua, kita anggap bahwa dia lebih duluan beramal soleh daripada kita. Kalau ketemu anak muda, kita bilang kita lebih banyak dosa daripada dia. Kalau ngelihat ada orang lebih tua, kita anggap dia lebih duluan beramal soleh daripada kita. Amalannya lebih banyak. Kalau ke anak muda, yang lebih muda dari kita bilang kita lebih banyak dan lebih duluan buat dosa daripada dia. So, gimana kita mau menyombongkan diri? Sehingga pas orang tua gitu, ya wah. Kalau perlu gitu ya, walaupun gak perlu gitu, kata si kakek, gak usah gitu amat juga keles, kata si kakek. Biasa aja lah gitu. Ini akhlak. Jadi inna sholata tanha, mencegah, menghilangkan fahsya'i wal munkar. Jadi jangan sampai fitnah gara-gara ngaji udah di TSM, jadi kayak gitu. Pas salaman, ada yang datang lagi dari belakang, dicoel-coel gitu, mau salaman. Ngaji di mana lo? Di TSM. Saya pernah ngajarin kayak gitu. Orang saya juga kalau disalamin orang tua saya, gitu-gitu deh, sok tawadu gitu. Tawadu aja pakai sok gitu ya. Tapi nggak akan duluan karena saya nggak nganggap itu sebagai rutinitas yang perlu. Tapi sangat menghargai kalau ada yang kayak gitu. Jadi saya nggak akan ngeduluin. Ini, semuanya silakan satu-satu gitu. Apalagi modelnya gini, mangga. Menganggap dirinya suci, ntar dulu, pakai parfum dulu, silakan satu-satu. Enggak gitu-gitu amat. Tapi kalau ada yang nyodorin duluan, ya saya hargai, ya gitu. Intinya akhlak di atas masalah pemahaman fikih kita. Terus ayat cerita tentang hubungan ibadah dengan akhlak yang lain, yang paling indah juga adalah ibadah Rasulullah SAW. Kan ada cerita tuh Rasulullah lagi sholat, biasanya Rasulullah tuh kalau ngimamin sholat bacaannya panjang. Tapi suatu hari Nabi ngimamin sholat pas lagi mau baca panjang, kayak kalau kita mah udah mulai alif lam mim gitu kan ya, kayaknya nih bakalan panjang nih. Alif lam mim. Langsung ruku gitu. Oh kenapa ruku? Rasulullah pernah kayak mau baca ayat yang panjang gitu, tiba-tiba kepotong di tengah jalan langsung ruku. Dan sujud dan selesai. Ketika selesai sholat, sahabat agak-agak penasaran gitu nanya, ya Rasulullah, ada musibah atau ada kejadian apa ya Rasulullah kok tiba-tiba mempercepat sholatnya nggak kayak biasanya? Kata Rasulullah, ya tadi ketika saya sholat pengen baca ayat yang panjang, tiba-tiba mendengar seorang anak menangis di belakang.
dan saya khawatir menyusahkan ibunya sehingga saya mempercepat salat saya. Lihat akhlak Rasulullah. Bukan cari kepuasan pribadi. Wah, saya mah 1 juz lah kalau salat mah. Kalau kalian nggak sanggup, udahlah kalian salat di tempat lain aja. Di sini mah untuk orang-orang yang hebat, untuk orang-orang yang hafiz. Ini mah barisan soft hufaz, hafiz Al-Quran, ahli Quran semua ini. Kalau salat kita mah Al-Baqarah paling kecil, paling sedikit itu. Biasanya kita Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, tapi 1 ayat pertama doang. Ini saking semangatnya. Jadi dalam ibadah pun jangan mencari sensasi pribadi. Pertimbangkan juga unsur ini menyusahkan orang enggak. Jadi kalau tadi yang rakaat kedua agak panjang, maaf ya. Soalnya belum ada anak kecil menangis. Yeah. Kalau ada anak kecil menangis pasti saya baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allah. Kenapa Ustaz? Anak kecil nangis. Ikut sunnah Nabi. Saking Nabi itu sangat care dengan orang-orang di sekelilingnya. Termasuk yang lebih terkenal lagi, Nabi lagi sholat terus sujud ya. Cucunya naik ke atas punggung beliau kan. Padahal kan gampang banget. Kalau cucunya naik ke atas punggung, giniin dikit kan. Bisa. Jadi, oh ya, maaf Rasul. Kan bisa aja. Nabi mah enggak. Didiamin aja. Sampai sahabat juga bingung nih kenapa sujud lama banget. Tadi kita sujud terakhir bukan karena cucu saya naik ke atas punggung ya. Karena ngantuk. Enggak lah, doa. Jadi Nabi lagi sujud, naik cucunya di atas punggung, dibiarin aja sama Nabi. Nabi tidak mau mengganggu cucunya yang lagi bermain, sehingga Nabi biarkan sampai mereka turun sendiri. Enggak dikasih isyarat atau gerakan apa yang suruh turun gitu, enggak. Tapi dibiarin aja. Begitu udah cucunya udah puas naik di atas punggung beliau, turun, baru Allahu Akbar. Sahabat juga sangat taat kepada Rasulullah. Enggak ada yang lagi Nabi kelamaan. Nggak, bahaya itu. Yang saya sering khawatir itu ya, saya pengen sujud yang lama di akhir, khawatir ada jamaah yang gini. Ini Ustadz pingsan atau meninggalnya husnul khotimah atau apa gitu. Jangan-jangan Ustadznya husnul khotimah. Kenapa sholatnya nih sujudnya lama banget? Ini husnul khotimah nih kayaknya. Saya khawatir itu aja, makanya saya agak-agak galau gitu nih, dilamain lagi nggak ya? Padahal masih banyak doa yang pengen dibaca, soalnya doa di ketika sujud itu kan paling mustajabah. Cuma khawatir jamaah nanti ada yang galau gitu sampai subhanallah, subhanallah. Kan nggak enak jadinya. Ya udah deh. Kecuali sholat tahajud. Karena pernah saya agak lama gitu, mulai ada yang kayak gitu di belakang. Banyak yang bersin-bersin, batuk-batuk, tiba-tiba. Untung nggak ada yang sat. Nih sahabat Nabi mah paham. Cuman mereka tetap nggak ngerti. Begitu selesai sholat baru mereka tanya, dan pertanyaan mereka kelak menjadi sebuah teladan. Nabi mengatakan tadi pas lagi sujud, cucu saya naik ke atas punggung dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Sholat dengan akhlak ternyata nyambung. Oh ini mah saya dengan Allah, nggak ada anak, istri semuanya tinggalin, hanya menghadap Allah aja. Dari mana ajaran seperti itu? Begitu udah sholat, Allahu Akbar. Pas kita sujud, anak naik, langsung berdiri aja tuh. Wah, anak terpelanting gitu. Kenapa Pak kayak gitu Pak? Sholat itu menghadap Allah, nggak akan peduli saya mau anak mau siapapun, nggak peduli. Dari mana ajaran seperti itu? Bukankah Rasulullah yang paling baik dalam ibadah sholatnya? Ternyata ibadah Rasulullah itu tetap mengandung unsur akhlak. Pernah nggak sholat tahajud sama istri? Hashtagnya Kalau tahajud sama istri sesekali coba sholat dipadukan dengan akhlak romantis. Pas istri berdirinya agak-agak jauh, yang kan kita nggak ada makmum laki-laki kan, nggak ada. Udah kamu nempel aja di sini dekat-dekat. Sholat tahajudnya tuh agak-agak kena gitu, sehingga begitu ruku kena, jadi salah-salah nanti pas berdiri gini jadi gandengan gitu. Pengen nunjukin ya Allah kita mah romantis orangnya. Pernah nggak sholat tahajud bareng pasangan? Itu beda, unsur akhlaknya lebih kelihatan. Sujud lama, istri juga taat, kelihatan di situ. Sifat istri itu kelihatan ketika sholat tahajud. Makanya kalau pengen tahu istri saya ini udah seperti apa sekarang ketaatannya sama saya, bawa sholat dan sujudnya 1 juz.
Kalau sujud 1 juz dia masih diam aja, berarti insya Allah dia orangnya taat banget. Kemanapun kita bawa dia ikut. Tapi kalau sujud 1 juz dia juga diam, udah kita bangun tahiyat dia masih diam. Sujud diam, oh, Masya Allah istri saya soleha banget ya. Saya udah baca 1 juz, ketika sujud tuh doanya kayak 1 juz, diam aja dia nggak protes. Tenang, anteng gitu. Pak kita tahiyat, wah Masya Allah lebih soleh dari saya. Ternyata tidur ya. Oke, balik lagi ke kepancing sih. Saya tadi pengennya ceramahnya yang khusyuk malam ini. Ibadah ya, hubungan ibadah Nabi dengan salat dengan akhlak. Nah, ada lagi satu contoh yang luar biasa. Ini bisa teman-teman dapatin dalam kitab fikih sunnah tentang berapa rakaat salat qabliyah zuhur. Ikhtilaf kan? Ada ulama yang bilang qabliyah zuhur itu 2. Ada ulama yang bilang qabliyah zuhur itu 4. Teman yang mana, teman-teman? Enggak ya? Qabliyah zuhur itu 0. Kenapa 0, Ustaz? Enggak pernah qabliyah zuhur. Bagi saya mah qabliyah zuhur mah 0, Ustaz. Soalnya enggak pernah qabliyah zuhur. Rasul mah ada riwayat 2, ada riwayat 4. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau Abdullah ibnu Abbas yang bilang Rasul mah kalau salat qabliyah zuhur 2, kata Ibnu Abbas dengan pedenya. Kata Aisyah, Rasul mah kalau qabliyah zuhur 4 dengan pedenya juga. Kenapa Aisyah sama Ibnu Abbas beda pendapat? Ternyata Nabi itu kadang qabliyah zuhur di rumah, kadang di masjid. Kalau qabliyah zuhurnya di rumah pas azan, beliau wudu kemudian salatnya di rumah dulu. Sebelum kan rumah dengan masjid cuma bersebelahan. Jadi qabliyah zuhur di rumah, beliau akan salat 4 rakaat. Tapi kalau beliau salat qabliyah zuhurnya di masjid, beliau akan salat 2 rakaat. Kenapa? Karena beliau tidak mau menyusahkan umatnya. Kalau nggak ada yang lihat, sholatnya 4. Kalau banyak yang lihat, sholatnya 2. Coba lihat unsur akhlaknya. Kebalik. Kalau kita di rumah nggak ada qobliyah, nggak ada badiah. Giliran di masjid, panjang sekali sholat qobliyah zuhurnya. Apalagi kalau masjid yang nggak pakai timer ya. Nunggu orang semuanya selesai qobliyah, nungguin kita tuh setengah jam. Kenapa nggak iqomah? Itu di belakang masih pada sholat. Orang pengen sholat, dia mah qobliyahnya panjang banget di masjid, giliran di rumah selesai. Ini berarti sholat kita yura'unan nas riya. Giliran di masjid sholatnya lebih terlihat khusyuk daripada di rumah. Ini nih kayak jelek buat diri sendiri nih. Kalau di rumah biasa aja, di masjid panjang luar biasa. Ayatnya panjang banget. Ini menunjukkan akhlak Nabi. Giliran sholat di rumah 4 rakaatnya panjang 4 rakaat ngambilnya. Giliran di masjid, ini di masjid banyak yang lihat. Udah deh saya 2 rakaat aja biar nanti sahabat nirunya yang ringan, tidak meniru yang berat. Ini nilai-nilai akhlak yang terselubung di dalam ritual-ritual ibadah Nabi SAW yang luar biasa. Ibadah dan akhlak. Terus ada lagi ibadah dalam ini sampai dalam bab memberi hukuman. Kalau dakwah dan muamalah udah pastilah. Ibadah dalam akhlak dalam memberi hukuman. Bayangin, akhlak dalam memberi hukuman. Memberi hukuman boleh karena itu hak agama. Jika ada orang yang melakukan kesalahan menurut agama dan memang pantas dihukum, dihukum. Cuman tidak boleh mencela. Salah sekali menurut agama Islam, gara-gara marah terhadap orang yang melakukan kesalahan dalam agama terus mencela, itu salah dalam agama. Orang yang bersalah itu salah, yang mau memperbaiki kesalahan juga salah, sama-sama salah ini. Nabi bersabda di kitab Riyadhus Shalihin itu ada, kalau budak perempuan kalian berzina, bayangin ini kalimat Nabi ini diambil bahasa yang paling ekstrim, budak. Yang dalam culture orang Arab, budak itu rendah. Bukan orang merdeka, budak, perempuan pula. Kalau budak perempuan kalian, ini kayaknya Nabi bukan menggunakan persepsi beliau. Beliau ingin seolah-olah pakai persepsi dan logika orang Arab umumnya. Kalau budak perempuan kalian melakukan zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Jangan bilang dasar budak, dasar jelek, dasar hitam, dasar apa, apalagi pakai nama-nama hewan, gak boleh. Cambuk dia, karena itu hak agama. Cambuk dia, tapi jangan cela dia. Terus Nabi bilang lagi, kalau dia berzina lagi setelah itu,
besok-besoknya dia berzina lagi, cambuk lagi dia, tapi jangan cela dia. Setelah beberapa lama dia berzina lagi, maka juallah budak itu walau dengan harga seutas tali. Seutas tali, harganya murah sekali, tali rafia gitu. Harganya 5.000, 10.000. Juallah dia walau dengan harga seutas tali, tapi jangan cela dia tetap. Coba lihat bagaimana mengkombinasikan antara hukuman agama, undang-undang, hukum dengan akhlak. Tidak ada yang terpisah dari akhlak dalam agama ini. Sampai bab kayak gitu juga ada unsur akhlaknya. Jadi sejak kapan kita merasa paling setia kepada agama Islam sampai kehilangan akhlak kita? Sejak kapan? Merasa udah paling membela agama Allah sampai saking semangatnya membela agama Allah kehilangan akhlak. Sejak kapan itu berlaku? Apakah kita lebih setia terhadap Islam daripada Rasulullah? Bukankah Rasulullah itu paling baper urusan agama? Paling sensitif urusan agama? Paling kena banget urusan agama? Paling sedih banget kalau urusan agama? Paling serius kalau urusan agama? Tetapi kenapa tetap tidak kehilangan sisi akhlaknya? Karena akhlak nggak bisa dipisahkan dalam bab apapun dalam agama kita. Tetap nggak boleh. Saya sedih ketika kemarin ada adegan misalnya, walaupun adegan-adegan yang lain saya juga sedih, misalnya ada adegan presiden tidak mau menemui ulama. Sedih kita, bukan bab masalah demonya, saya nggak tahu pro yang mana. Ini nanti masalah pilihan masing-masing. Kita boleh pro A dan B dan Z dan segala macam. Cuman bab seorang presiden tidak mau menemui ulama yang udah datang ke depan istana, ini bagi saya ada rasa sedih. Tapi bukan berarti kita boleh mencela. Begitu mencela, kaum muslimin berteriak. Ini yang saya agak-agak lebih sedih lagi. Kenapa celaan diteriakin seolah-olah itu sebuah pembenaran. Bahwa itu hero, bahwa itu hebat. Gak boleh seperti itu. Kita harus tetap menjaga akhlak sebenci apapun kita kepada seseorang. Bahkan walaupun kita pengen menghukum dia, tetap menjaga akhlak. Hukum mah hukum aja, tapi jaga akhlak. Kayak misalnya ada perempuan di zaman Nabi yang berzina itu kan, kemudian mau dirajam aja terus, karena itu hak agama. Tetapi jangan gara-gara merajam, lantas kita mencela dia dengan mengatakan perempuan keji. Gak boleh. Ada lagi seorang laki-laki yang minum khamar. Kalau dia mabuk tuh dia suka ganggu orang di jalan. Ganggu orang gitu. Akhirnya ditangkap sama sahabat. Kata Nabi, ikat dia di tiang masjid. Dulu tiang masjid itu sekalian jadi penjara. Jadi masjid itu bank juga masjid, sholat juga masjid, jihad di masjid mulainya, ngatur-ngatur negara di masjid, penjara juga di masjid, karena memang belum membutuhkan ruang penjara khusus. Orang diikat di tiang masjid. Setiap sahabat yang masuk masjid dianjurkan oleh Nabi ambil sendal dan pukul dia pakai sendal. Jadi hukumannya tuh kayak gitu, ambil sendal, mukulnya hanya satu bagian yang boleh di sini, nggak boleh. Wah, ini kamu dasar. Nggak boleh di sini, nggak boleh tempat lain, cuma di sini doang bolehnya. Ini Islam, indahnya Islam. Tapi bukan berarti akhlak mulia, lantas hukum nggak tegak, nggak boleh juga. Berarti nggak adil kan ya? Kalau gitu buat apa kita berbuat baik, mending buat jahat aja sekalian karena nggak dihukum juga. Kata orang, katanya agama yang mulia, tapi kok orang masuk neraka? Kalau nggak ada neraka, lantas buat apa kita berbuat baik? Mending kita buat jahat aja, toh nggak akan masuk neraka juga. Justru neraka itu untuk memberi keadilan bagi manusia supaya orang tidak berbuat jahat. Indahnya akhlak Islam, cuman nggak boleh berlebihan. Hukum aja. Karena dia ganggu orang di jalan, dia diikat di tiang masjid, setiap mau masuk masjid ambil sendal, pok, masuk masjid. Ambil sendal, pok, masuk masjid gitu. Oh loh, masuk masjid. Tapi ada seorang sahabat pas ngambil sendal saking ini kayaknya hamasahnya, Masya Allah nih. Orang ini luar biasa. Wah, saya paling benci dengan kemungkaran. Saya sama sekali nggak ada toleran dengan kemungkaran. Saya ambil sendal, dipukul sambil mengatakan, celaka kamu. Memukul sambil mencela. Nabi langsung menegur, janganlah kamu membantu syaitan untuk mencelakai saudaramu, yaitu dengan cara mencela. Pukul aja, tapi jangan dicela. Jangan juga dipuji. Udah mukul muji, itu namanya ngenyek ya. Soleh ya. Gak perlu kayak gitu teh. Ini mah basa-basi tingkat dewa ini. Udah aja jangan dicela, jangan dipuji, pukul aja. Wajah biasa aja, nggak usah. Nggak usah juga. Nggak usah. Ini mah dua-duanya nggak balance. Wajah dalam serius-serius, ketawa-ketawa, santai-santai, dan seterusnya. Baper juga baper. Kan ada wajah baper tuh, emoticon. Baper. Senang. Jadi jangan mau mukul orang. Ini kayaknya
Wah ini mah psikopat ya, mau mukul orang tapi tersenyum. Jadi kayak ada kebahagiaan mukul orang gitu. Jangan gitu-gitu juga. Islam tuh ideal banget. Kalau kita belajar tentang Islam lebih luas, kita akan tahu agama kita itu emang agama paling luar biasa, agama paling benar, agama paling ideal, dan tidak ada kenyamanan dan peradaban kecuali di dalam Islam. Tapi kita belajarnya sepotong-potong sih, masih parsial, tidak universal, tidak syumul belajar Islamnya dalam menghukum. Terakhir, walaupun nggak semuanya dibahas, tapi hanya beberapa hal aja, bahkan kepada hewan pun akhlak itu menurut Islam jadi kayak penting banget gitu. Bab hewan aja bisa jadi fatal dalam Islam. Contoh, seorang perempuan yang Nabi pernah ngelihat di dalam api neraka itu gara-gara apa? Membiarkan seekor kucing mati terkurung di rumahnya. Bukan bunuh kucing tuh. Kalau bunuh kucing gimana lagi kan ya? Ini membiarkan kucing terkurung gak ditolong sampai mati. Itu dia menjadi ahli neraka. Berarti bab akhlak ke hewan juga masuknya bab neraka. Bukan Islam lebay, bukan lebay itu mah. Ini saking akhlak itu penting dalam Islam. Wah lebay banget sih, masalah kucing aja neraka. Enggak lebay. Saking Islam itu mengatur semuanya dengan akhlak, bab ke hewan aja sampai segitunya. Gara-gara dia membiarkan kucing mati, enggak dikasih makan dan minum dan terkurung, akhirnya dia menjadi satu dari antara ahli neraka. Sebaliknya, ada seorang perempuan yang dulunya dia pezina, lalu dia sudah bertobat. Bukan pezina ngasih minum anjing terus masuk surga, salah ya. Ini ada yang disensor nih ceritanya. Oh katanya, itu aja pezina. Kalau bisa kasih minum anjing bisa masuk surga. Kalau gitu enak banget. Mencuri kasih minum anjing masuk surga. Merampok kasih minum anjing masuk surga. Berzina kita selingkuh yuk. Nanti kita tinggal kasih minum anjing masuk surga. Nggak gitu atuh. Yang sempurna baca kisahnya. Pezina ini sudah bertaubat. Jadi bukan pezina masuk surga. Orang yang bertobat dari zina masuk surga itu benar. Kalau pezina masuk surga nggak ada itu. Nggak ada pezina yang masuk surga, nggak ada peminum khamar yang masuk surga, nggak ada pencuri yang masuk surga, nggak ada pembunuh yang masuk surga, nggak ada pendosa yang masuk surga itu nggak ada. Tapi yang ada orang yang bertobat dari dosa masuk surga itu semuanya insya Allah seperti itu. Mantan pembunuh, mantan pezina itu masuk surga. Tapi yang paling penting di sini adegannya apa? Saking seriusnya dia bertobat, sampai ada anjing yang kehausan aja dia tolong. Justru gara-gara amal itu Allah kasih sayang kepada dia, terus dia dikasih hidayah dan jadilah dia perempuan yang soleha dan masuk surga. Lihat, dengan anjing aja kayak gitu. Sehingga walaupun anjing itu adalah binatang yang najis dalam fikih Islam, kan kalau kena liur anjing atau lidah anjing mah harus disamakan ya. 7 kali dibersihkan, salah satunya dengan debu gitu. Jadi air terakhir debu. Jangan dijilat lagi bahaya. Nah, itu kalau anjing. Tapi gimana pun najis anjing dan mengucapkan kalimat itu gitu, nggak boleh. Tetap aja dia punya hak asasi anjing. Di antara hak asasi anjing, kalau dia haus kita kasih dia minum. Kalau kita membiarkan dia kehausan, kita melanggar hak asasi anjing. Hak asasi anjing, nggak boleh itu dalam Islam. Padahal hewan najis, gimana hewan yang tidak najis? Dan gimana yang bukan hewan, yaitu manusia? Betapa Islam itu luar biasa, makanya nggak ada satupun bab dalam Islam yang terpisah dari akhlak itu nggak ada. Nggak ada yang terpisah, semuanya ada unsur akhlak. Tinggal kita ngulik, cari tahu, insya Allah kita akan melihat ternyata Islam itu benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ketegasannya ada akhlak, dengan kemarahannya ada akhlak, apalagi dengan kebahagiaan, kelemah lembutan dan hal-hal yang sifatnya baik, pasti ada akhlaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan banyak-banyak beristighfar. Kita kebanyakan ketawa malam ini. Astagfirullahaladzim. Dan paling banyak dosanya kayaknya saya, gara-gara saya jadi orang ketawa. Astagfirullahaladzim. Kan Nabi bilang, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Salah saya, susah kebawa-bawa. Maaf ya teman-teman, bukan bermaksud memperolok-olok agama atau mentertawakan orang lain. Hanya saya khawatir mungkin materinya terlalu monoton membuat kita agak bosan. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa khusyuk kita dan juga menangkap pesan-pesan inti dari tausiah malam ini. Dan saya beristighfar atas kesalahan dan kelalaian ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله لك الحمد ولك الشكر يا رحمن لك الحمد ولك الشكر يا رحيم لك الحمد ولك الشكر يا كريم لك الحمد ولك الشكر يا رؤوف لك الحمد ولك الشكر يا حكيم لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين اللهم يا غفار يا غفار يا غفار اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا عفو واعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا يا الله فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين يا كاشف الضر يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا الله ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, termasuk kesalahan dan dosa serta kelalaian kami pada saat kami mengikuti taklim hari ini ya Allah. Kelalaian kami yang kadang tidak sengaja kami menjadi orang-orang yang tidak serius dan khusyuk dalam menyimak ayat dan hadis-hadis Rasul-Mu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan ucapan-ucapan kami ya Allah. Sungguh tidak ada maksud dalam hati kami untuk mempermainkan agama-Mu ya Allah. Kami hanya kadang lalai, kadang terbawa oleh hawa nafsu, dan kami tetap ingin memahami agama-Mu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami ya Allah, terutama umat Islam di Indonesia. Bantulah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kezaliman orang-orang yang zalim, dari kejahatan orang-orang yang dengki,
daripada permusuhan orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Mungkin mereka telah merencanakan kemakaran-kemakaran mereka, yang bahkan rencana makar mereka itu mungkin lebih dahsyat daripada semua rencana-rencana kami ya Allah. Mereka telah merencanakan untuk menghancurkan kaum muslimin mungkin dengan rencana yang sangat-sangat matang. Tetapi Engkau alimul ghuyub, Engkau yang maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darimu ya Allah. Maka gagalkanlah rencana-rencana orang yang zalim itu, agar mereka tidak mencelakai kami ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Allah. Kami punya Engkau ya Allah. Kalau mereka punya senjata, mereka punya jabatan, mereka punya segala teknologi, tetapi kami punya Engkau ya Allah. Mereka bisa mengetahui setiap ucapan kami, bahkan di dalam media dan di luar media. Maka Engkau maha mengetahui bahkan di dalam hati hamba-hambamu ya Allah. Engkau lebih dahsyat dari semua teknologi mereka ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertikaian. Jauhkanlah kami dari konflik. Jauhkanlah kami dari peperangan. Biarkanlah kaum muslimin di Indonesia hidup dalam keadaan damai dan menyebarkan agamanya sesuai dengan ajaran Rasulmu dengan akhlak ya Allah. Jauhkanlah kami dari peperangan seperti Suriah dan Irak, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang, kami bisa sholat dengan tenang, kami mengaji dengan tenang, anak-anak kami sekolah dengan tenang, perempuan-perempuan kami keluar rumah dengan tenang. Jauhkanlah bangsa ini dari peperangan dan konflik ya Allah. Lindungilah kami dari orang-orang yang dengki apabila mereka mendengki ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang kelak menjadi pembela agamamu ya Allah. Seperti Engkau memberi hidayah kepada Umar bin Khattab, kepada Khalid bin Walid, kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Seperti Engkau memberi hidayah kepada orang-orang yang dulunya memusuhi agamamu ya Allah. Dan kuatkanlah ulama kami, bimbinglah ulama-ulama kami agar mereka menuntun kami kepada yang Engkau ridhai dan menuntun kami kepada kemenangan Islam dengan akhlak-akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah hati kaum muslimin, matangkanlah jiwa kaum muslimin, bimbinglah fikiran kaum muslimin sehingga kami tidak terbawa oleh emosi sesaat dan membuat kerusakan serta kerugian bagi diri kami sendiri ya Allah. Jadikanlah kemarahan kami sebagai semangat untuk kami lebih rajin dalam berdakwah dengan ajaran-ajaran Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kemarahan kami sebagai semangat untuk kami lebih banyak berbuat sesuatu yang konkret demi kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan bangsa Indonesia, agar kami lebih semangat lagi untuk membantu orang-orang miskin, semangat lagi untuk membantu orang-orang yang sakit, lebih semangat lagi untuk membantu orang-orang yang putus sekolah, lebih semangat lagi untuk menyekolahkan anak-anak kami, lebih semangat lagi dalam beramal soleh, mengajak teman-teman kami agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari kriminal, terhindar dari narkoba. Jadikanlah kemarahan-kemarahan kami sebagai energi dan semangat bagi kami untuk melakukan sesuatu yang memperbaiki bangsa ini, bukan justru menambah kerusakan bangsa ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami, ajarkanlah kami, sesungguhnya kami hamba-hambamu yang bodoh ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, seiring bertambahnya ilmu kami dengan taklim-taklim ini, maka perindahlah akhlak kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang justru kehilangan akhlak setelah kami belajar agama ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi orang yang kehilangan akhlak justru setelah kami berhijrah ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami kehilangan akhlak justru ketika kami rajin sholat berjamaah, karena itu justru pasti akan menjadi fitnah yang lebih besar terhadap agamamu ya Allah. Mereka akan berkata, lihatlah orang-orang yang rajin sholat, ternyata mereka tidak menjaga akhlaknya. Sehingga justru gara-gara kami rajin sholat dan tidak menjaga akhlak kami, orang akan meremehkan agamamu ya Allah. Bukan karena agamamu hina, tetapi karena kami sebagai pemeluk agamamu yang belum sempurna. Ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Engkau mengajarkan kami tentang akidah dan ibadah, ajarkan kami pula tentang akhlak Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Arhamar Rahimin, perindahlah akhlak kami kepada orang tua kami. Sungguh tidak ada kebaikan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, meskipun dia rajin beribadah, meskipun dia sangat beriman kepadamu. Jika dia mendurhakai orang tuanya, Engkau tidak akan ridho kepadanya ya Allah. Perbaikilah akhlak kami kepada orang tua kami. Perbaikilah akhlak kami kepada pasangan kami. Jadikanlah kami suami yang melindungi dan menjadi teladan baik bagi istri-istri kami. Dan jadikanlah kami istri yang taat dan sabar kepada suami kami. Ya Arhamar Rahimin, perbaikilah akhlak kami kepada tetangga kami. Janganlah Engkau biarkan ada tetangga yang sakit hati karena
perangai-perangai buruk kami. Janganlah sampai ada seorang tetangga yang berdoa dalam keadaan terzolimi karena dosa-dosa kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami kepada teman-teman kami. Meskipun mungkin mereka beda agama dengan kami. Mereka masih di dalam kebatilan. Dan kami dengan hidayah-Mu sudah berada di dalam kebenaran. Meskipun mereka mungkin belum berhijrah. Tetaplah Engkau jaga akhlak kami kepada mereka. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik. Mereka akan mau berhijrah dan bertobat. Dan kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bantulah kaum muslimin di seluruh dunia. Di Suriah. Di Palestina. Dan jadikanlah mereka negara yang aman, sehingga mereka bisa beribadah dengan baik, sehingga mereka bisa sekolah dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali hak-hak mereka dengan sempurna. Ya Arhamar Rahimin. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Bandung, pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Bangkitkanlah Islam di Indonesia di tangan anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang humanis, anak-anak muda yang taat kepada-Mu, ya Allah.